Suamiku memberiku gelang giok seharga 750 juta rupiah sebagai hadiah ulang tahun pernikahan. Namun, sebuah pesan misterius memperingatkanku untuk membuangnya. Aku memberikannya pada adik iparku yang iri. Keesokan harinya, aku terkejut saat mendengar jeritan ngeri dari kamarnya dan melihat kulitnya melepuh. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan deras mengguyur Jakarta malam ini. Titik-titik air menghantam kaca jendela restoran mewah di lantai 56, menciptakan irama yang seharusnya menenangkan. Di luar sana, lampu-lampu kendaraan yang memadati bundaran HI terlihat seperti sungai cahaya yang tak pernah tidur. Pemandangan ini begitu indah, begitu mahal. Sama seperti gaun sutra yang kukenakan dan tatanan meja fine dining di hadapanku. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-10. Sayang. Suara bariton itu menarik perhatianku dari jendela. Aku menoleh menatap sosok pria yang telah mendampingiku selama 1 dekade ini. Raka. Suamiku terlihat sangat tampan malam ini dengan setelan jas hitam tailor made yang membalut tubuh tegapnya. Rambutnya disisir rapi ke belakang, menonjolkan garis rahangnya yang tegas. Ada senyum hangat di bibirnya. Senyum yang dulu membuatku jatuh cinta setengah mati saat kami masih sama-sama merintis karir dari nol. Terima kasih, Mas, jawabku lembut, membalas genggaman tangannya di atas meja. Aku tidak menyangka kita sudah sejauh ini. 10 tahun bukan waktu yang sebentar. Raka mengangguk. Matanya menatapku lekat. Tatapan itu terasa intens, seolah ia sedang mengagumi lukisan mahal. Dan kamu masih sama cantiknya seperti saat pertama kali aku melamarmu di kedai kopi pinggir jalan itu. Nat, katanya pelan. Aku tersenyum, meski dadaku terasa hangat sekaligus aneh. Bedanya sekarang, lanjutnya, aku bisa memberikan dunia untukmu. Kamu tidak perlu lagi bekerja keras di lokasi proyek, berdebu-debu, atau memusingkan anggaran belanja bulanan. Aku tersenyum tipis. Memang benar hidup kami berubah drastis. Raka kini pengusaha properti yang sukses, ambisius, dan disegani. Sementara aku, meski aku arsitek yang cukup punya nama, Raka selalu memintaku untuk lebih santai dan menikmati hasil jerih payahnya. Ia ingin aku menjadi ratu di istana yang ia bangun. Seorang pelayan datang membawakan hidangan penutup dan menuangkan kembali sparkling water ke gelas kami. Setelah pelayan itu pergi, Raka merogoh saku jasnya. Jantungku berdebar pelan. Ia mengeluarkan sebuah kotak beludru berwarna merah darah. Ukurannya cukup besar, bukan kotak cincin. Ia meletakkan kotak itu di tengah meja di antara piring dessert kami. Buka, Nat. Ini untukmu, katanya dengan nada bangga. Dengan tangan sedikit gemetar, aku meraih kotak itu. Beludru halusnya terasa lembut di ujung jariku. Perlahan aku membuka tutupnya. Napasku tercekat. Di dalam kotak itu terbaring sebuah gelang giok yang luar biasa indah. Warnanya hijau pekat, namun memiliki gradasi yang seolah hidup saat terkena pantulan cahaya lampu kristal restoran. Permukaannya terlihat licin dan dingin. Ukirannya sangat halus. Motif naga dan burung hong yang saling membelit. Ini bukan perhiasan biasa yang bisa kau temukan di toko emas mal. Ini terlihat seperti barang antik dari masa lalu. Mas, ini. Aku kehilangan kata-kata. Giok asli, potong Raka cepat. Matanya berbinar penuh kepuasan melihat reaksiku. Aku dapat dari pelelangan tertutup minggu lalu. Konon ini peninggalan dinasti lama. Harganya lumayan, tapi itu tidak sebanding dengan cintaku padamu. Aku menelan ludah, masih terpesona sekaligus ngeri membayangkan harganya. Berapa, Mas? Tanyaku pelan, meski aku tahu Raka tidak suka jika aku membahas harga. Raka terkekeh pelan lalu menyesap minumannya. 750 juta. Apa? Aku nyaris tersedak. Mataku membelalak menatapnya. 750 juta untuk 1 gelang. Mas, itu uang yang sangat banyak. Kita bisa pakai buat investasi atau... Raka langsung mengangkat tangannya menghentikan protesku. Wajahnya sedikit berubah. Ada guratan ketidaksukaan karena aku membahas uang di momen romantis ini. Nadia, tolong jangan merusak suasana. Aku kerja banting tulang pagi sampai pagi. Demi siapa? Demi kamu. Aku ingin istriku memakai barang terbaik.
Apa salahnya memanjakan istri sendiri? Kamu pantas mendapatkannya. Aku terdiam. Rasa bersalah menyelinap. Raka benar, dia hanya ingin membahagiakanku. Aku seharusnya bersyukur. Aku mengambil gelang itu dari kotaknya. Rasanya berat dan dingin, jauh lebih dingin dari suhu ruangan. Saat kulitku bersentuhan dengan permukaan giok itu, entah mengapa bulu kuduku meremang. Ada sensasi aneh yang menjalar dari ujung jari hingga ke tengkuk. Sini, biar aku pakaikan, ujar Raka. Aku mengulurkan tangan kiriku. Raka memasangkan gelang itu ke pergelangan tanganku dengan hati-hati. Ukurannya pas sekali, seolah memang dibuat untuk tanganku. Hijau pekat gelang itu kontras dengan kulitku yang kuning langsat. Indah sekali, gumam Raka, lebih pada gelang itu daripada tanganku. Sangat cocok. Lalu ia menatapku, suaranya menekan. Jangan pernah dilepas ya, Nat. Ini simbol ikatan kita yang abadi, kuat dan berharga seperti giok. Terima kasih, Mas. Aku akan menjaganya. Jawabku, berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Mungkin hanya karena AC restoran terlalu dingin. Makan malam berlanjut dengan obrolan ringan tentang rencana liburan kami ke villa di puncak minggu depan. Raka bercerita tentang proyek apartemen barunya yang sedang booming. Sementara aku hanya menjadi pendengar yang baik. Ia tampak begitu sempurna. Suami idaman semua wanita. Namun jauh di lubuk hatiku, sebagai arsitek yang terbiasa melihat struktur bangunan, aku tahu, fasad yang indah kadang menutupi pondasi yang rapuh. Akhir-akhir ini, Raka sering pulang larut, sering mengangkat telepon dengan suara berbisik. Terkadang aku mencium aroma parfum wanita yang bukan milikku di kemejanya, tapi aku selalu menepisnya. Aku percaya pada Raka. Pukul 10 malam, kami memutuskan pulang. Hujan masih belum reda saat mobil sedan mewah Raka membelah jalanan Jakarta yang basah. Di dalam mobil hening, hanya terdengar alunan musik jazz instrumen dari radio. Raka fokus menyetir. Tangannya yang satu lagi menggenggam tanganku yang mengenakan gelang giok itu. Sesekali ia mengelus permukaan gelang itu dengan ibu jarinya. Gerakan repetitif yang entah kenapa membuatku gelisah. Tiba-tiba ponselku di dalam clutch bergetar panjang. Aku menarik tanganku perlahan dari genggaman Raka untuk mengambil ponsel. Mungkin pesan dari klien atau grup keluarga, pikirku. Layar ponsel menyala, menyilaukan mata di kabin mobil yang remang. Sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor yang tidak terdaftar. Tidak ada nama, hanya deretan angka acak. Aku membuka pesan itu. Detik itu juga darahku seolah berhenti mengalir. Mataku terpaku pada layar, membaca kalimat singkat itu berulang-ulang, berharap aku salah baca. Buang gelang itu sekarang. Itu bukan hadiah. Itu kutukan. Kau akan mati jika memakainya. Napasku tercekat. Jantungku memukul-mukul rongga dada. Refleks aku menoleh ke arah Raka. Ia masih fokus menyetir. Wajahnya datar. Tidak menyadari kepanikan yang melandaku. Nat? Kenapa? Ada masalah? Tanya Raka tiba-tiba, seolah bisa merasakan keteganganku. Ia menoleh sekilas. Matanya melirik ponsel di tanganku. Cepat-cepat aku mematikan layar dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Ah, tidak. Cuma pesan broadcast penipuan. Biasa tawaran pinjaman online. Dustaku setenang mungkin. Raka mendengus remeh. Dasar pengganggu. Blokir saja nomornya. Iya, nanti aku blokir, jawabku. Aku kembali menatap ke depan, menembus kaca depan yang buram oleh air hujan. Tangan kiriku tanpa sadar meraba gelang giok di pergelangan tanganku. Dingin. Semakin dingin, seolah menyedot panas tubuhku. Siapa pengirim pesan itu? Orang iseng? Tapi bagaimana dia tahu aku baru saja menerima gelang ini? Kami baru menerimanya 1 jam lalu, di ruang privat restoran. Tidak ada orang lain selain aku, Raka, dan pelayan. Apa pelayan itu? Tapi untuk apa? Atau, apakah ini peringatan nyata? Kata-kata, kau akan mati jika memakainya, terngiang di kepalaku seperti mantra buruk. Aku melirik Raka lagi, pria yang memberiku gelang ini. Suamiku. Tidak mungkin Raka ingin mencelakaiku, kan? Dia baru saja menghabiskan ratusan juta. Dia mencintaiku. Namun, keraguan itu sudah tertanam.
Malam anniversary yang seharusnya penuh cinta berubah menjadi awal mimpi buruk. Di balik kilau hijau gelang yang melingkar di tanganku, aku merasa ada sesuatu yang jahat sedang mengintip, menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Dan hujan di luar sana seolah menjadi saksi bisu bahwa badai sesungguhnya baru saja dimulai dalam rumah tanggaku. Keesokan harinya, matahari pagi tidak mampu mengusir mendung yang menggantung di hatiku. Pesan semalam masih menghantuiku. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, aku membayangkan gelang ini mencekik leherku. Pagi-pagi sekali aku mencoba melacak nomor pengirim pesan lewat aplikasi pelacak. Hasilnya nihil. Nomor itu sudah tidak aktif atau menggunakan kartu sekali pakai. Hari ini jadwal arisan keluarga besar di rumah kami. Sebagai tuan rumah, aku harus terlihat sempurna. Aku menyibukkan diri di dapur, mengatur catering, memastikan bunga segar terpasang di setiap sudut ruang tamu. Rumah mewah kami di kawasan Pondok Indah harus terlihat siap menyambut para tamu, terutama ibu mertuaku, Bu Lestari, yang matanya setajam elang dalam mencari kesalahan menantu. Menjelang siang, tamu mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah berderet di halaman depan. Dan tentu saja yang datang paling heboh adalah adik iparku Tania, beserta Bu Lestari. Aduh, Nadia, panas banget sih Jakarta hari ini, keluh Tania begitu masuk. Suaranya melengking memecah keheningan. Ia mengibaskan rambutnya yang dicat pirang ash grey, lalu menghempaskan tubuh ke sofa kulit impor Italia milikku tanpa permisi. Tania adalah istri dari adik kandung Raka yang sudah meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan. Sejak itu, Raka merasa bertanggung jawab membiayai hidup Tania. Tapi menurutku, Tania terlalu menikmati perannya sebagai janda yang dimanja kakak ipar. Penampilannya selalu branded dari ujung kepala sampai kaki. Meskipun bisnis butik online-nya sepi pembeli. Minum dulu, Tan. Bu, tawarku ramah sambil menyodorkan segelas sirup dingin. Bu Lestari menatap gelas itu dengan tatapan menilai, lalu melirikku. Kamu nggak masak sendiri, Nat? Ini catering kan? Kelihatan dari bentuk pastelnya. Istri itu harusnya melayani tamu dengan masakan tangan sendiri. Biar berkah. Jangan cuma bisanya ngabisin duit suami buat perawatan. Aku tersenyum kecut, menelan kekesalan yang sudah biasa kurasakan. Iya, Bu, kebetulan saya lagi banyak deadline gambar proyek kemarin, jadi nggak sempat masak besar. Alasan, cibir Bu Lestari pelan, cukup jelas untuk kudengar. Tania tiba-tiba menegakkan duduknya. Matanya membulat sempurna saat melihat pergelangan tanganku yang sedang meletakkan toples kue. Pandangannya terkunci pada benda hijau yang melingkar di sana. Ya ampun, itu apa, Mbak Nat? Pekik Tania. Ia langsung menyambar tanganku tanpa sopan santun, menariknya dekat ke wajahnya. Ia mengamati gelang itu dengan tatapan lapar. Gila, ini giok asli ya? Warnanya pekat banget. Ini pasti mahal, Kak? Raka yang beliin, jawabku, menarik tanganku pelan karena risih. Iya. Hadiah anniversary semalam. Berapa harganya? Tanya Tania antusias. Matanya tak lepas dari gelang itu. Iri hati terpancar jelas dari sorot matanya. Aku menelan ludah. Raka bilang, sekitar 750 juta. Apa? Tania dan Bu Lestari berteriak bersamaan. Wajah Bu Lestari langsung merah padam, campuran antara kaget dan marah. 750 juta. Raka gila ya? Uang segitu dibelikan batu beginian buat kamu. Padahal bulan lalu ibu minta renovasi dapur, dia bilang lagi nggak ada uang kas. Ternyata uangnya habis buat manjain kamu. Tania ikut menimpali dengan nada memprovokasi. Raka memang suami yang terlalu baik. Bu, sayang istrinya nggak tahu diri. Lalu ia menatapku sinis. Jujur aja ya, Mbak Nat, gelang sekelas ini tuh nggak cocok di tangan Mbak. Kulit Mbak kan agak pucat. Pakai hijau tua jadi kelihatan makin kayak mayat. Lagian gaya Mbak terlalu kaku, terlalu kuno. Gelang ini butuh aura yang lebih muda, lebih glamor. Aku terdiam sejenak. Hinaan itu sudah biasa. Tapi kali ini otakku berputar cepat. Pesan semalam kembali terlintas. Buang gelang itu sekarang, kau akan mati jika memakainya. Jika pesan itu benar, gelang ini berbahaya. Jika pesan itu bohong, gelang ini tetap sumber masalah. Aku menatap Tania, wanita yang selalu merongrong suamiku,
Selalu berusaha menjatuhkanku, dan entah perasaanku saja atau bukan, sering menatap Raka dengan tatapan yang tidak wajar bagi seorang adik ipar. Tiba-tiba ide gila muncul di kepalaku. Ide yang jahat, tapi juga ujian. Jika gelang ini benar-benar kutukan, biarlah kutukan itu pergi ke orang yang paling menginginkannya. Aku tersenyum. Senyum yang kubuat semanis mungkin. Aku mulai melepaskan gelang itu dari tanganku. Licin, dingin. Kamu benar, Tan, kataku merendah. Mungkin aku memang terlalu kuno buat barang seindah ini. Tanganku juga sering kotor kena tinta gambar. Sayang kalau gelang semahal ini lecet. Tania menaikkan alis, bingung karena aku tidak melawan. Aku mengulurkan gelang itu padanya. Kalau kamu suka, ambillah, Tania. Anggap saja hadiah biar kamu makin semangat urus bisnis butikmu. Lagi pula kamu kan suka tampil glamor. Pasti lebih cocok di kamu daripada di aku. Ruangan hening seketika. Mulut Tania menganga lebar. Bu Lestari pun terdiam. Matanya melirik gelang itu lalu ke wajahku, seolah mencari letak jebakan. Mbak Nat serius? Tanya Tania gagap. Tapi tangannya sudah bergerak cepat menyambar gelang itu dari telapak tanganku sebelum aku berubah pikiran. Serius? Pakai saja. Aku ikhlas kok. Jawabku mantap. Ada perasaan lega luar biasa saat benda hijau itu lepas dari kulitku. Beban berat seolah terangkat. Tanpa menunggu 2 kali, Tania langsung memasukkan gelang itu ke pergelangan tangannya. Ukurannya sedikit sempit karena pergelangan tangan Tania lebih berisi dariku, tapi ia memaksanya masuk. Wah, lihat Bu, pas banget kan? Tania memamerkan tangannya, memutar-mutarnya dengan bangga. Gila, ini mewah banget. Makasih ya, Mbak Nat. Bu Lestari tersenyum puas. Nah gitu dong, Nat. Sesekali berbagi sama saudara, jangan dinikmati sendiri. Tania kan butuh hiburan. Aku hanya mengangguk pelan, memperhatikan Tania yang terus mengelus gelang itu dengan penuh kemenangan. Ia tidak tahu, atau belum tahu, tentang pesan peringatan itu. Saat itu pintu depan terbuka. Raka masuk dengan wajah lelah sehabis main golf dengan rekan bisnisnya. Ia terkejut melihat keramaian di ruang tengah. Loh, Ibu, Tania sudah datang, sapa Raka. Matanya lalu tertuju pada tangan Tania yang sedang memegang gelas sirup. Kilau hijau di pergelangan tangannya membuat Raka terpaku. Wajah Raka berubah drastis. Senyumnya lenyap. Matanya membelalak kaget lalu beralih menatapku dengan sorot tajam penuh tanda tanya. Dan, apakah itu ketakutan? Tania. Suara Raka berat. Kenapa gelang itu ada di kamu? Tania dengan manja menghampiri Raka. Menggelayut di lengannya. Terlalu mesra menurutku. Mbak Nat ngasih ke aku. Mas. Katanya dia nggak cocok pakai ini. Lagian ini lebih bagus di aku. Lihat deh. Cantik banget. Raka menatapku. Rahangnya mengeras. Nadia, kenapa kamu kasihkan? Itu hadiah anniversary kita. Aku menatap mata suamiku dengan tenang, menantang. Tania sangat menyukainya. Mas dan ibu juga bilang aku harus berbagi. Aku pikir Mas Raka nggak akan keberatan kalau adik bahagia. Kan toh, uangnya juga dari Mas. Raka terdiam. Ia seperti ingin marah, tapi tertahan. Ia melirik gelang di tangan Tania dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada kepanikan yang ia coba sembunyikan di balik wajah datarnya. Keringat dingin muncul di pelipisnya. Ya sudah, kata Raka akhirnya. Suaranya parau. Kalau Tania suka, pakai saja. Tapi hati-hati, itu barang mahal. Tenang aja, Mas sayang, kekeh Tania. Lalu, tanpa malu, mencium pipi Raka sekilas. Aku mengamati interaksi mereka. Mengamati betapa gelisahnya Raka. Mengamati betapa bangganya Tania. Di dalam hati aku bertanya, apa yang sebenarnya kau sembunyikan, suamiku? Dan apakah Tania baru saja memakai perhiasan, atau memakai vonis mati untuk dirinya sendiri? Malam itu, setelah acara selesai dan semua pulang, rumah kembali sepi. Tapi firasatku mengatakan ini baru permulaan. Umpan sudah dimakan. Sekarang aku tinggal menunggu. Apakah si pendengki akan baik-baik saja, atau pesan misterius itu menjadi kenyataan? 3 hari berlalu sejak gelang giok itu berpindah tangan. Suasana di rumah terasa berbeda.
Seperti ada kabut tebal yang tak kasat mata menyelimuti setiap sudut ruangan. Awalnya aku mengira pesan itu cuma bualan orang iseng. Namun kengerian mulai menampakkan wujudnya. Perlahan. Dimulai dari keluhan-keluhan kecil Tania. Pagi itu aku duduk di ruang makan, menikmati secangkir teh hangat sambil memeriksa sketsa desain di tablet. Raka sudah berangkat ke kantor lebih awal karena meeting mendadak dengan investor. Tiba-tiba suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar menuruni tangga. Aduh sialan, kenapa gatal sekali sih? Aku menoleh. Tania berjalan menuju dapur sambil menggaruk pergelangan tangan kanannya dengan kasar. Wajahnya kusut. Lingkaran hitam terlihat jelas di bawah matanya, seolah ia tidak tidur semalaman. Ia mengenakan daster sutra tipis. Dan tentu saja, gelang giok itu masih melingkar manis di tangannya. Kenapa? Tan? Kok digaruk terus? Tanyaku datar, menyembunyikan rasa penasaran yang mulai menjalar. Tania menatapku melotot, seolah rasa gatal itu salahku. Enggak tahu nih, Mbak. Sejak kemarin malam rasanya panas banget. Kayak digigit semut api tapi nggak hilang-hilang. Jangan-jangan rumah ini banyak tungau ya? Mbak jarang vakum sofa. Ya? Aku menghela napas. Rumah ini dibersihkan setiap hari sama Art. Tania. Coba lihat tangannya, kataku. Tania menyodorkan tangannya dengan enggan. Dan saat aku melihatnya, napasku tertahan. Di balik gelang giok hijau berkilau itu, kulit Tania terlihat mengerikan. Ada lingkaran merah padam mengelilingi pergelangan tangannya tepat di tempat gelang bersentuhan. Bukan merah biasa. Merah yang meradang, bengkak, dan di beberapa bagian mulai muncul lepuhan kecil berisi cairan bening. Itu bukan gigitan serangga. Itu seperti luka bakar kimia. Ya ampun, Tania, ini parah. Ucapku dengan nada prihatin yang jujur. Bagaimanapun jahatnya dia, melihat luka seperti itu membuatku ngilu. Sebaiknya gelangnya dilepas dulu. Ini iritasi berat. Tania menarik tangannya cepat, seolah takut aku merebut gelangnya. Enak aja. Nggak mau. Ini gelang mahal. Masa cuma gara-gara gatal sedikit aku harus lepas? Paling alergi debu. Nanti juga sembuh kalau dikasih salep. Tania itu sudah melepuh. Kalau infeksi bisa bahaya. Halah, Mbak Nat bilang aja mau ngambil balik gelangnya kan? Jangan harap. Ia berbalik, membuka kulkas, mengambil botol air dingin dan menempelkannya ke pergelangan tangan sambil mendesis menahan perih. Siang harinya keadaan semakin memburuk. Bu Lestari datang berkunjung. Niatnya ingin mengajak Tania belanja. Namun begitu melihat kondisi tangan Tania yang semakin bengkak, Bu Lestari langsung meledak. Nadia, apa yang kamu lakukan ke Tania? Teriakannya menggema di ruang tengah. Aku yang baru turun dari lantai 2 langsung disambut telunjuk ke wajahku. Tania duduk di sofa sambil merintih. Tangannya kini dibalut perban tipis yang rembes cairan kuning. Aku tidak melakukan apa-apa, Bu, jawabku tenang. Bohong. Lihat tangan Tania. Itu pasti gara-gara gelang bekas kamu itu. Kamu sengaja, kan? Kamu kasih barang palsu yang bahannya beracun buat Tania. Atau jangan-jangan, kamu mantrai gelang itu. Kamu main dukunnya, Nadia? Tuduhan itu begitu konyol hingga aku hampir tertawa jika situasinya tidak setegang ini. Bu, tolong pakai logika. Gelang itu dibeli Raka seharga 750 juta. Ada sertifikatnya. Mana mungkin Raka beli barang palsu? Dan soal dukun? Ibu tahu sendiri saya sibuk kerja. Mana sempat? Terus kenapa Tania jadi begini? Bu Lestari tidak mau kalah. Ia memeluk Tania yang menangis manja. Anakku yang malang, pasti sakit sekali ya. Dasar kakak ipar nggak punya hati. Tepat saat keributan memuncak, pintu depan terbuka. Raka pulang. Wajahnya lelah. Tapi begitu melihat perban di tangan Tania dan wajah merah ibunya, ekspresinya berubah menjadi panik. Bukan panik biasa. Panik yang diwarnai ketakutan mendalam. Ada apa ini? Tanya Raka. Suaranya sedikit bergetar. Lihat istrimu ini, Rak. Bu Lestari menunjukku. Dia ngasih gelang pembawa sial buat Tania. Tangan Tania jadi busuk begini. Raka bergegas menghampiri Tania. Ia berlutut di depan sofa, meraih tangan Tania dengan hati-hati.
Saat ia membuka sedikit perbannya dan melihat kulit yang melepuh, bernanah, wajah Raka memucat seketika. Matanya terbelalak. Pupilnya mengecil. Lepas, bisik Raka, nyaris tak terdengar. Apa, Mas? Tania bingung. Lepas gelangnya sekarang, teriak Raka tiba-tiba, membuat kami semua terlonjak kaget. Urat lehernya menonjol. Ia terlihat seperti orang yang baru melihat hantu. Tania menangis ketakutan. Sakit, Mas, tanganku bengkak. Gelangnya nggak bisa keluar. Kejepit. Raka tampak frustrasi. Ia mengacak-acak rambutnya sendiri. Berdiri, mondar-mandir seperti orang gila. Sial, kenapa bisa secepat ini? Gumamnya pelan. Tapi telingaku yang tajam sempat menangkapnya jelas. Kenapa bisa secepat ini? Kalimat itu menyiratkan satu hal. Raka tahu sesuatu akan terjadi. Tapi ia tidak menyangka akan terjadi secepat ini. Hatiku mencelos. Pesan itu benar. Raka tahu gelang itu berbahaya. Tapi kenapa dia memberikannya padaku? Apakah dia ingin membunuhku? Kita ke dokter sekarang. Putus Raka, mencoba menguasai dirinya. Tania harus dibawa ke dokter kulit terbaik. Nggak mau, Mas. Aku takut disuntik. Rengek Tania. Lagian besok kita mau liburan ke puncak. Kalau ke dokter sekarang nanti disuruh rawat inap. Batal dong. Raka membentak. Jangan bodoh, Tania. Ini serius. Tapi Tania makin histeris. Bu Lestari ikut memarahi Raka karena membentak. Akhirnya diputuskan, Tania hanya diberi obat pereda nyeri dan salep antibiotik dulu. Raka jelas tidak setuju, tapi ia kalah suara. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berdiri di balik tirai kamar, mengintip balkon samping. Di bawah remang cahaya bulan tertutup awan, aku melihat Raka berdiri, menelepon seseorang. Gerak-geriknya gelisah. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang melihat. Aku membuka pintu balkon sedikit, pelan, menyisakan celah kecil untuk menguping. Pak, suara Raka berbisik tapi tajam. Iya, kulitnya melepuh parah. Padahal baru 2 hari dosisnya. Bapak bilang ini slow release. Tidak, bukan Nadia yang pakai. Tania yang pakai. Iya, adik iparku yang bodoh itu merebutnya. Sekarang bagaimana? Kalau dia mati cepat, polisi bakal curiga. Oke. Saya akan coba tahan dia biar nggak ke rumah sakit besar dulu. Darahku membeku. Kakiku lemas. Jadi benar? Gelang itu senjata. Target sebenarnya adalah aku. Raka, suamiku sendiri. Bersekongkol untuk membunuhku pelan-pelan memakai racun yang disamarkan sebagai hadiah cinta. Dan sekarang senjata itu memakan korban yang salah. Aku menutup pintu balkon perlahan, kembali ke tempat tidur dengan jantung berdebar seperti drum perang. Air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena sakitnya pengkhianatan. Raka ingin aku mati. Dia ingin menyingkirkanku. Tapi kenapa? Apa salahku? Kami pasangan sempurna di mata dunia. Di tengah kegelapan itu, aku bersumpah. Aku tidak akan jadi korban. Jika Raka ingin bermain api, maka aku akan memastikan dia yang terbakar. Aku akan diam. Aku akan jadi penonton sandiwara maut ini, sampai aku menemukan bukti cukup untuk menghancurkan mereka semua. Besok di puncak, drama ini akan berlanjut. Dan aku harus siap memainkan peranku sebagai istri yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Perjalanan ke puncak terasa seperti iring-iringan menuju pemakaman. Langit Jakarta yang kelabu mengantar kami keluar kota, lalu semakin menanjak ke arah pegunungan. Kabut tebal mulai turun, menyelimuti jalanan berkelok. Hujan gerimis tak henti-hentinya membuat suasana semakin suram dan dingin. Raka menyetir dengan kaku. Matanya tak lepas dari jalan, tapi pikirannya jelas melayang ke tempat lain. Di kursi belakang, Bu Lestari duduk menemani Tania yang terlihat semakin payah. Wajah Tania pucat pasi, bibirnya kering pecah-pecah. Ia menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Sesekali merintih kesakitan saat mobil berguncang melewati jalan berlubang. Tangan kanannya yang memakai gelang giok itu kini dibalut kain tebal yang agak longgar. Bau amis samar-samar tercium dari arah belakang. Bau daging yang mulai membusuk, bercampur nanah. Bau itu menjijikan, membuat perutku mual.
Tapi aku menahannya. Rak? Tanya Bu Lestari dengan suara cemas. Tania badannya panas banget ini. Sebentar lagi, Bu. Villa tinggal 5 kilometer lagi. Jawab Raka singkat. Harusnya kita nggak usah pergi. Harusnya Tania dirawat di Jakarta. Gerutu Bu Lestari. Ibu sendiri yang dukung Tania kemarin supaya tetap ikut. Karena nggak mau batal liburan. Kan? Sahutku pelan dari kursi depan. Tak tahan untuk tidak menyindir. Diam kamu, Nadia. Kamu nggak bantu apa-apa, bisanya cuma nyinyir. Bentak Bu Lestari. Aku kembali diam. Menatap kabut putih yang bergulung-gulung di luar jendela. Hutan pinus di kanan kiri jalan tampak seperti raksasa hitam yang mengawasi kami. Sesampainya di villa, suasana tidak menjadi lebih baik. Villa keluarga Raka adalah bangunan tua bergaya kolonial Belanda dengan halaman luas dipenuhi pohon cemara. Bangunan itu megah, tapi terasa dingin. Penjaga villa menyambut kami dengan payung, membantu memapah Tania masuk ke kamar tamu di lantai bawah agar ia tidak perlu naik tangga. Sore itu berlalu dengan mencekam. Hujan deras turun disertai petir menyambar-nyambar. Listrik villa sempat mati beberapa kali sebelum genset otomatis menyala. Tania menolak makan siang. Ia hanya minum air putih, yang kemudian dimuntahkannya lagi. Malam harinya, Raka memaksa kami semua makan malam bersama. Kita butuh asupan energi, katanya. Meski aku tahu, ia hanya ingin mengalihkan ketegangan. Kami duduk di meja makan panjang dari kayu jati yang kokoh. Lampu gantung kristal di atas kami berkedip-kedip suram. Di luar, badai mengamuk. Angin menderu-deru menabrak jendela kaca, seolah ingin mendobrak masuk. Tania dipapah keluar kamar oleh Bu Lestari. Kondisinya mengerikan. Wajahnya abu-abu. Matanya cekung, lingkaran hitam pekat. Ia duduk di hadapanku dengan napas tersengal-sengal. Gelang giok itu masih di tangannya. Kini terlihat semakin hijau pekat, kontras dengan kulit Tania yang membusuk di sekitarnya. Seolah gelang itu menghisap nyawanya untuk memancarkan kilaunya. Ayo makan, Tan. Mas buatin sup ayam kesukaanmu. Bujuk Raka dengan nada lembut yang tak wajar. Ia menyendokkan sup ke mangkuk Tania. Tania menatap sup dengan tatapan kosong. Tangannya gemetar hebat saat mencoba memegang sendok. Pahit, gumamnya lirih. Lidahku pahit. Mas, dipaksa sedikit ya. Nak, bujuk Bu Lestari sambil mengelus punggung Tania. Tania membuka mulut, menerima suapan dari ibunya. Namun, baru satu telan, tubuhnya tiba-tiba menegang. Matanya mendelik ke atas. Hanya bagian putihnya yang terlihat. Tubuhnya kejang-kejang hebat di atas kursi. Tania! Teriak Bu Lestari panik memeluk tubuh anaknya. Huwek! Tania memuntahkan isi perutnya. Tapi yang keluar, bukan sup ayam. Cairan merah kental menyembur dari mulutnya, membasahi taplak meja putih, piring-piring, dan baju Bu Lestari. Tania memuntahkan darah segar dalam jumlah banyak. Aku terlonjak berdiri, menutup mulut. Bau anyir darah langsung memenuhi ruang makan. Bercampur bau busuk dari tangannya. Ya Tuhan, darah! Jerit Bu Lestari histeris. Tania terkulai lemas. Tubuhnya merosot dari kursi ke lantai. Mulutnya berbusa bercampur darah. Masih kejang-kejang kecil, seperti ayam disembelih. Raka berdiri mematung. Wajahnya pucat seperti mayat. Ketakutan di matanya? Bukan ketakutan seorang kakak, melainkan ketakutan seorang pelaku yang melihat kejahatannya terbongkar secara brutal. Kita harus ke rumah sakit sekarang, teriakku. Raka tersentak. Ia langsung mengangkat tubuh Tania yang setengah sadar. Tanpa peduli darah yang mengotori kemeja mahalnya, ia membopong Tania berlari ke mobil. Bu Lestari mengekor sambil menangis meraung-raung menyebut nama Tuhan. Aku menyambar tas dan kunci mobil lalu menyusul. Hujan badai menghantam tubuh kami saat berlari ke mobil. Raka meletakkan Tania di kursi belakang bersama Bu Lestari. Lalu melompat ke kursi pengemudi. Aku duduk di sebelahnya. Perjalanan menuju RSUD terdekat adalah perjalanan neraka. Raka memacu mobil seperti orang kesurupan. Menembus kabut tebal, jalanan licin, kecepatan tinggi. Klakson dibunyikan berkali-kali. Bertahan, Tan, bertahan.
teriak Raka sambil memukul setir. Di belakang, napas Tania berbunyi grog-grog, seperti orkestra kematian. Bu Lestari terus berdoa sambil menangis. Setibanya di IGD RSUD, perawat langsung membawa Brankar. Dokter jaga berlari sambil memeriksa. Kondisi kritis. Kesadaran menurun. Nadi lemah dan cepat. Siapkan intubasi. Raka mencoba menerobos ruang tindakan. Ditahan satpam. Itu adik saya. Dokter keluar sebentar. Pasien mengalami gejala keracunan akut. Ada tanda kerusakan organ dan nekrosis parah di jaringan kulit tangan. Mendengar kata keracunan, kaki Raka lemas. Ia jatuh berlutut. Mencengkeram jas dokter. Tolong, lakukan apa saja. Saya bayar. Selamatkan dia dan anakku. Waktu seolah berhenti. Aku terpaku. Anakmu? Bisikku. Bu Lestari membeku. Dokter mengernyit. Maksud Bapak? Pasien sedang hamil. Raka menutup mulutnya. Matanya bergerak liar. Menatapku. Menatap ibunya. Wajahnya memutih. Aku melangkah maju perlahan. Siska, Tania, hamil anakmu, Raka? Raka tidak menjawab. Menunduk gemetar. Lorong rumah sakit VIP di Jakarta terasa jauh lebih dingin daripada udara puncak yang kami tinggalkan beberapa jam lalu. Dinding putih gading seolah mengejek kekacauan hidupku. Bau antiseptik menusuk hidung, bercampur aroma kopi basi dari mesin otomatis di ujung lorong. Jam digital menunjukkan pukul 3 dini hari. Hanya langkah perawat sesekali dan dengung AC. Aku duduk di bangku tunggu, menatap pintu ruang rawat inap tempat Tania berbaring. Setelah drama di RSUD Puncak, Raka bersikeras memindahkannya ke rumah sakit swasta langganan kami dengan ambulans VIP. Alasannya, fasilitas lebih lengkap. Tapi aku tahu, dia ingin menutup aib. Raka duduk sekitar 5 meter dariku. Kepalanya tertunduk. Tangannya menjambak rambut sendiri. Kemeja mahalnya masih bernoda darah kering. Untuk pertama kalinya, ia terlihat hancur. Bukan pengusaha sukses. Bukan suami sempurna. Hanya lelaki panik yang terpojok. Bu Lestari tertidur di sofa ruang tunggu. Make up tebalnya luntur. Wajahnya sembab. Aku memejamkan mata. Kata-kata Raka di IGD terus terngiang. Selamatkan dia dan anakku. Jadi selama ini, di rumahku sendiri, Raka dan Tania bermain api. Kakak ipar dan adik ipar. Nafsu menjijikan. Pantas Tania selalu manja berlebihan. Pantas Raka selalu membelanya. Pantas. Tapi yang lebih mengerikan, bukan perselingkuhan mereka, melainkan racun itu. Pesan misterius itu benar. Gelang giok itu beracun. Dokter di puncak menyebutnya, keracunan logam berat. Jika Tania tidak memakainya, akulah yang akan muntah darah. Akulah yang akan mati. Raka ingin aku mati. Suamiku sendiri. Aku berdiri perlahan. Aku harus bergerak. Aku butuh bukti. Tanpa bukti, aku hanya istri cemburu. Atau wanita gila. Mau kemana? Suara serak Raka menghentikanku. Aku menatapnya datar. Ke toilet. Dan cari kopi. Aku harus kuat kalau harus menjaga selingkuhanmu semalaman. Raka tersentak. Tak menyangkal. Aku berjalan melewati kamar Tania. Melalui kaca kecil di pintu, aku melihat tubuhnya penuh selang. Monitor jantung berbunyi stabil. Di meja samping tempat tidur, barang pribadinya, dompet, ponsel, dan gelang giok itu sudah dilepas. Terbaring seperti benda biasa. Padahal, itu ular berbisa. Aku menunggu perawat lengah. Lalu masuk diam-diam. Aku mengeluarkan sapu tangan. Membungkus gelang itu tanpa menyentuh langsung. Memasukkannya ke saku jaket. Sebagai gantinya, aku meletakkan gelang imitasi murahan yang kubeli dari pedagang asongan saat macet di puncak. Insting arsitekku selalu punya plan B. Lalu, dengan kikir kuku kecil, aku mengerik sedikit serbuk halus dari bagian dalam gelang asli. Kumasukkan ke plastik obat kecil. Sampel racun. Jantungku berdebar saat keluar kamar. Aku bukan pencuri. Aku hanya ingin hidup. Pagi harinya,
Aku izin pulang sebentar. Alasan? Mandi dan ganti baju. Raka tak curiga. Ia terlalu sibuk dengan rasa bersalahnya. Aku langsung menuju laboratorium forensik swasta milik kenalan lama ayahku di Jakarta Barat. Namanya Dr. Rangga. Setelah 3 jam menunggu, ia keluar membawa hasil analisis. Bu Nadia, ini bukan giok biasa. Struktur dasarnya jadeite, tapi porinya diinjeksi arsenik trioksida dan merkuri. Permukaannya dilapisi polimer biodegradable tipis, racunnya dilepas perlahan oleh panas tubuh. Aku menggenggam meja. Jadi, ini memang didesain untuk membunuh. Sangat. Korban sakit perlahan, gagal ginjal, gagal jantung, terlihat alami. Bom waktu. Aku hampir muntah. Terima kasih, Dok. Saat keluar, pesan baru masuk. Dari nomor misterius. Kau sudah tahu kebenarannya. Nyonya arsitek. Temui aku di Kopi Takkie Glodok jam siang. Pakai baju merah. Jangan bawa polisi. Tanganku gemetar. Tapi aku pergi. Di Glodok. Aku bertemu pria tua. 2 jarinya buntung. Namanya Pak Dharma. Ia mengenal ayah Raka. Bramanta. Dulu mereka penambang liar di Kalimantan. Menemukan gua giok beracun. Hewan mati. Tanah mematikan. Pak Dharma hampir mati. Tangannya membusuk. Ia ingin menutup tambang. Tapi Bramanta justru menjadikannya bisnis. Silent Jade. Perhiasan pembunuh. Dijual di pasar gelap. Raka mewarisi bisnis itu. Properti hanya kedok. Kenapa Raka mau membunuh saya? Tanyaku. Pak Dharma tertawa pahit. Karena aset ayahmu. Perusahaan konstruksi. Tanah strategis. Perjanjian pranikah melindungiku. Jika cerai, Raka tak dapat apa-apa. Jika aku mati, dia ahli waris. Bisnisnya kolaps. Utang judi triliunan. Aku hanya investasi 10 tahun. Pak Dharma memberiku flash disk. Bukti tambang. Transaksi gelap. Dia mungkin akan membunuhmu malam ini, katanya. Aku tersenyum dingin. Kalau dia ingin aku mati, aku akan mati untuknya. Tapi aku akan bangkit sebagai mimpi buruknya. Aku meninggalkan kedai kopi di Glodok dengan langkah mantap. Langit Jakarta mulai berubah jingga. Di kepalaku, sebuah rencana gila mulai tersusun. Raka menginginkan drama mistis untuk menutupi jejak racunnya. Baik, aku akan memberinya pertunjukan horor yang tidak akan pernah ia lupakan. Aku mengambil ponsel. Mengetik pesan pada asisten rumah tanggaku. Mbak, tolong siapkan lilin, kembang 7 rupa, dan matikan semua lampu rumah malam nanti. Bilang ke satpam, jangan biarkan siapapun masuk kecuali Bapak Raka. Malam ini, sandiwara sang istri akan dimulai. Dan panggungnya, rumah kami sendiri. Rumah mewah kami di Pondok Indah terasa mati malam itu. Biasanya lampu kristal di foyer menyala terang. Tapi kini gelap. Hampir seluruh lampu utamaku matikan. Jam dinding berdentang 1 kali. Di luar, gerimis sisa badai sore mengetuk jendela kaca. Menciptakan irama monoton yang mencekam. Aku duduk bersimpuh di tengah karpet bulu ruang keluarga. Di hadapanku, nampan berisi air kembang 7 rupa. Lilin aroma melati menyengat. Dan secari kertas mantra palsu yang kutulis asal dari internet. Aku mengenakan daster putih longgar. Rambut panjang tergerai menutupi sebagian wajah. Bayangan lilin menari di dinding seperti hantu. Jantungku berdegup keras. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ini pertaruhan terakhir. Aku harus memancing iblis keluar dengan umpan tahayul. Suara mobil terdengar. Mobil Raka. Aku menarik napas. Menutup mata. Mulai bergumam tak jelas. Pintu depan terbuka. Langkah kaki tergesa. Nadia? Kenapa rumah gelap begini? Suara Raka menggema. Di belakangnya terdengar langkah kaki lain. Bu Lestari. Bagus. Penonton lengkap. Aku terus bergumam. Menggoyangkan tubuh maju mundur seperti orang trans. Nadia, kamu dengar aku enggak? Raka menyalakan senter ponsel. Cahayanya menyorot wajahku. Aku mendongak tiba-tiba.
Mataku melotot kosong. Dalam remang lilin dan cahaya senter, aku tahu penampilanku cukup mengerikan. Astaga! Bu Lestari menjerit, bersembunyi di belakang Raka. Nadia, kamu kenapa? Apa-apaan ini? Aku mendesis, mengubah suara berat dan serak. Dia marah. Darah. Dia minta darah. Raka membeku. Siapa yang marah? Ngomong apa kamu? Tapi suaranya bergetar. Ia mendekat. Tak berani menyentuhku. Penunggu gelang itu. Aku tertawa cekikikan seperti kuntilanak. Kau beri pada orang yang salah, Raka. Kau ingin menumbalkan istrimu. Tapi adikmu yang kena. Wajah Raka pucat. Ia mundur selangkah. Jangan ngaco. Nadia. Sadar. Tania sekarat. Aku menangis histeris sambil mencabik rambut sendiri. Kulitnya terbakar, dagingnya meleleh. Itu hukuman. Penunggunya bilang, Tania tak akan sembuh kecuali kau mengaku. Kecuali kau pindahkan kutukan itu ke pemilik aslinya. Bu Lestari mulai menangis ketakutan. Rak, ini beneran aneh. Penyakit Tania juga aneh, dokter bingung. Jangan-jangan benar, gelang itu ada penunggunya. Kamu beli di mana, Rak? Kamu harus tobat. Desakan ibunya membuat pertahanan Raka retak. Keringat dingin mengucur deras. Ia menatapku dengan campuran takut, bingung, marah. Diam, Bu. Lalu ia mencengkeram bahuku keras. Nadia berhenti bersandiwara. Tidak ada hantu. Ada? Teriakku tepat di wajahnya. Dia bilang, kau mau aku mati? Kau mau aku mati supaya kau ambil hartaku? Dan nikah dengan Tania? Ngaku. Kalau tidak, Tania mati malam ini. Rohnya diambil ganti nyawaku. Hening. Lalu Raka meledak. Iya. Aku mau membunuhmu. Suara itu memecah malam. Bu Lestari menutup mulut. Raka sadar dia berteriak, tapi sudah terlambat. Logikanya runtuh. Kamu pikir aku percaya omong kosong setan? Ia menendang nampan air kembang. Lilin padam. Ruangan gelap. Ia mencengkeram rahangku kasar. Itu sains. Itu kimia. Itu batu beracun dari tambang bapakku. Isinya arsenik dan merkuri. Kamu harusnya yang pakai. Kamu harusnya mati pelan-pelan 6 bulan. Biar aku klaim asuransi dan jual aset sialanmu. Aku menahan sakit. Menatapnya. Jadi, kamu memang meracuniku. Iya, teriaknya. Aku muak sama kamu. Aku butuh uangmu buat bayar utang judi. Tania bodoh merebut gelangnya. Sekarang dia sekarat karena racun yang kuciptakan buat kamu. Bu Lestari terduduk. Rak, kamu mau bunuh Nadia? Kamu racuni Tania? Tania hamil cucuku. Raka menatap ibunya dingin. Diam, Bu. Ibu juga menikmati uang Nadia. Kalau Nadia mati, kita semua kaya. Aku berdiri perlahan. Tenang. Dingin. Berjalan ke meja konsol. Mengambil kamera kecil berkedip merah. Kamera tersembunyi. Aku mengangkatnya tinggi. Terima kasih atas pengakuannya, Raka. Lengkap sekali. Motif, metode, niat. Jaksa akan senang. Wajah Raka berubah horor. Mulutnya terbuka. Tak keluar suara. Ia mundur. Sandiwara selesai, suamiku. Aku tersenyum tipis. Kamu bilang aku kuno? Mungkin. Tapi caraku menjatuhkanmu sangat modern. Raka meraung. Mati kau. Ia menerjangku. Pintu depan didobrak. Polisi. Jangan bergerak. Belasan polisi masuk. Senjata terangkat. Raka membeku. Angkat tangan. Ia gemetar. Berjongkok. Di belakang polisi, muncul Pak Dharma. Tersenyum puas. Sudah saya bilang, Nak Nadia. Dinasti runtuh karena keserakahan rajanya. Raka berlutut. Permainannya tamat. Raka berdiri kaku di tengah ruang keluarga.
Moncong senjata polisi mengarah tepat ke dadanya. Wajahnya kehilangan warna. Tangannya gemetar hebat. "Angkat tangan pelan-pelan," teriak seorang perwira. Raka menelan ludah. Tangannya terangkat. Matanya menatapku sekali lagi. Bukan tatapan cinta. Bukan penyesalan. Hanya tatapan kekalahan total. Pak Dharma berdiri di sampingku, bertumpu pada tongkatnya. Ia menatap Raka dengan senyum dingin penuh kepuasan. "Sudah saya bilang, Raka," katanya pelan. "Runtuhnya sebuah dinasti selalu dimulai dari keserakahan rajanya sendiri." Polisi segera memborgol tangan Raka. Ia mencoba memberontak, tapi tubuhnya terlalu lemas. Ia diseret keluar rumah. Sirine mobil polisi meraung-raung di halaman. Lampu rotator biru merah memantul di dinding marmer rumah kami, menciptakan pemandangan seperti disko tragis. Tetangga-tetangga mulai keluar rumah. Orang-orang kaya yang biasanya cuek kini berkerumun di balik pagar, merekam dengan ponsel mahal mereka. Skandal di Pondok Indah. Berita emas. Aku berdiri di teras, menyelimuti tubuhku dengan selendang tipis. Menyaksikan Raka digiring keluar. Kemejanya robek. Wajahnya lebam. Saat melewatiku, ia mendongak. Mata kami bertemu. Tak ada kata. Tak ada permintaan maaf. Tak ada air mata. Hanya kehampaan. Ia tahu, hidupnya sudah berakhir. "Bawa," perintah komandan polisi. Raka didorong masuk ke mobil patroli. Pintu ditutup keras. Bam! Seperti palu hakim menjatuhkan vonis. Bu Lestari juga digiring keluar. Tidak diborgol. Tapi diapit 2 poluan. Statusnya saksi kunci. Namun karena mengetahui rencana, menikmati uangku, dan membiarkan kejahatan terjadi, nasibnya tidak akan ringan. "Nadia! Tolong ibu, Nadia!" Ia menangis histeris. Make-upnya luntur. Wajahnya seperti topeng badut sedih. "Ibu nggak tahu soal racun itu. Ibu cuma mau kamu cerai, bukan mati. Tolong bilang ke polisi. Kita keluarga." Aku menatapnya lama. Lalu berkata pelan, dingin. "Keluarga tidak saling meracuni, Bu. Keluarga tidak membiarkan menantunya dibunuh demi harta. Nikmati masa tua ibu. Semoga bisa merenung di sel." Bu Lestari menjerit, memaki, meronta, lalu diseret masuk mobil polisi. 1 jam kemudian, kabar dari rumah sakit datang. Seorang polisi melapor. Tania selamat, tapi janin di kandungannya tidak bisa diselamatkan. Racun logam berat merusak plasenta. Tania mengalami kerusakan ginjal permanen. Kelumpuhan saraf parsial di tangan kanan. Tangan yang dulu dengan bangga memamerkan gelang maut itu. Ia hidup, tapi sebagai wanita cacat, mandul, kehilangan kecantikan, dan akan menjalani sisa hidup di penjara rumah sakit karena keterlibatannya dalam jaringan racun keluarga Bramanta. Keserakahan telah mengambil segalanya darinya. Seperti kutukan dongeng. Polisi selesai mengolah TKP. Menyita kamera, alat sadap, flash disk. Pak Dharma menyalamiku. "Tugasku selesai, Nak Nadia. Ayahmu pasti bangga. Kamu wanita kuat." Aku mengangguk. Akhirnya, rumah itu sepi. Bukan sepi mencekam, tapi sepi yang melegakan. Seperti udara setelah badai besar. 6 bulan kemudian, Bali. Matahari pagi menyinari sawah hijau. Aku duduk di kafe kecil di pinggir Ubud. Menatap hamparan padi. Di tanganku secangkir teh herbal. Tidak ada lagi fine dining. Tidak ada jas mahal. Tidak ada kebohongan. Ponselku bergetar. Berita nasional. Pengusaha properti Raka Pratama divonis 20 tahun penjara atas percobaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Jaringan, Silent Jet, terbongkar. Aku mematikan layar. Tidak ada sorak. Tidak ada puas berlebihan. Hanya selesai. Harta Raka disita negara. Utang judinya menelan segalanya. Aset warisan ayahku selamat karena perjanjian pranikah. Rumah Pondok Indah ku jual. Uangnya sebagian ku sumbangkan. Yayasan Kanker. Lembaga Perlindungan Perempuan KDRT. Sisanya,
Kupakai membuka studio arsitektur kecil di Bali. Aku membuka tas. Mengambil kotak kayu kecil. Di dalamnya, cincin kawin. Simbol cinta palsu. Aku berjalan ke jembatan kecil. Sungai jernih mengalir deras. Aku menggenggam cincin itu. 10 tahun hidupku. 10 tahun kebohongan. Tapi juga 10 tahun membentukku. Aku melempar cincin itu. Plung. Tenggelam. Terbawa arus. Seperti masa laluku. Selamat tinggal, Raka. Bisikku. Terima kasih atas gelang itu. Tanpanya, aku mungkin masih hidup dalam kebohongan. Aku menarik napas panjang. Aroma tanah basah. Bunga Kamboja. Aku berbalik. Melangkah ke studio. Klien menunggu. Desain baru menunggu. Hidup baru menunggu. Namaku Nadia. Aku bukan lagi istri korban. Aku adalah arsitek takdirku sendiri. Dan kali ini, pondasinya terbuat dari beton kejujuran. Yang tidak akan pernah retak.